Kami sangat mengapresiasi Dinas Pendidikan, sangat mengapresiasi sekali program S3T. Untuk kedepannya mungkin SM3T punya program-program yang diselaraskan dengan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kemajuan pendidikan yang ada di daerah. Dan kita meyakini bahwa program ini akan berlangsung terus-menerus, kontinu dengan inovasi-inovasi program yang sudah diagendakan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kami harapkan kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan pada umumnya dan pendidikan di Kecamatan Suling Tambun pada khususnya. Baik Bapak Ibu, untuk kemudian kita masuk ke materi pertama, yaitu literasi. Literasi ada 6, nanti disampaikan oleh Pak Arfian. Kurang tepat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk yang kesekian kali Bapak Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Lebih enaknya saya berdiri Bapak Ibu ya. Izin untuk berdiri supaya kita lebih lebih kekeluargaannya lebih enak. Baik Bapak Ibu, sebetulnya di dalam undangan itu untuk menghadiri dan tetapi ada kata-kata narasumber, cuma materinya apa saya waktu itu masih meraba-raba, sekalinya Pak Ismail sudah punya materi, saya tinggal menyampaikan saja. Kita sharing aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu merenungkan atau mengangan-angan, sebetulnya yang di dalam benak Bapak Ibu sekalian, apa itu literasi Bapak Ibu? Kira-kira? Kemampuan memahami, mengolah dan membaca suatu permasalahan. Ada lagi? Literasi itu berasal dari kata literatur. Kalau bacaannya itu literatur. Nah, literasi itu apa itu literasi? Yaitu kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi yang ada pada diri kita di dalam suatu kehidupan. Itu. Literatur, makanya ada literatur buku, ada literatur lingkungan, ada literatur masyarakat, ada literatur sekolah. Lingkungan itu terbagi menjadi lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kantor. Nah, saat ini kita memasuki pada abad 21, yaitu literasi masa kini. Apa itu literasi masa kini? Yaitu bagaimana kita mampu mengakses, memahami dan menggunakan informasi secara tepat, akurat, cerdas, dan tidak hoak. Jadi literasi itu bagaimana kita, betul yang dikatakan Pak Alam bahwa bagaimana kita mampu mengolah
pada diri potensi kita sendiri, apalagi sekarang abad 21, semuanya pakai sistem, semuanya pakai daring, semuanya pakai online. Bagaimana kita bisa mengolah memakai WA, bagaimana kita bisa mengolah memakai TikTok, bagaimana kita bisa mengolah mampu memahami informasi yang ada di YouTube, di IG. Kalau itu informasi hoax, maka tidak perlu disampaikan. Selanjutnya ada 6 dasar literasi. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Literasi baca dan tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi seks. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi finansial. Yang keenam, literasi budaya dan kewargaan. Nah, hewan-hewan suruh menjumlahkan hewan gajah. Gajah satu ditambah gajah satu jadi berapa gajah? Ya gajah satu, Pak. Gajah satu tambah gajah satu jadi berapa, Bapak Ibu? Jadi berapa? Gajah satu ditambah gajah satu. Berapa tuh? Jadi satu. Gajahnya jadi satu. Sama saya pikir, Pak. Nah, itu belajar digital, literasi digital. Untuk materi kedua, kita akan membahas sedikit tentang pembelajaran mendalam. Ada yang sudah pernah mengikuti di TK atau sosialisasi tentang pembelajaran mendalam? Ada? Nah, kalau ada mungkin lebih bisa di atas ini. Nah, kita istilahnya seperti apa ya? Mungkin kita sebatas berkenalan dulu ya dengan pembelajaran mendalam. Pun kalau ada Bapak Ibu lebih ada memahami nanti diisi di dalam, saya ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, mohon dikoreksi Bapak Ibu ya kalau saya ada salah. Baik, pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Secara garis besar materinya ada pengertian, ada kerangka pembelajaran dan implementasi pembelajaran mendalam. Yang melatar belakangi adanya pembelajaran mendalam adalah perubahan masa depan sulit diprediksi. Permasalahan untuk pendidikan terkait literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Pernah tidak kita ketika dalam kelas, oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Jadi siswa sebelum belajar kita kasih tahu dulu apa tujuan kita belajar hari ini, supaya mereka bersiap ya. Ini langkah-langkah belum masuk ke materi, belum gurunya. Ini baru kebanyakan kita pancing siswa saja dulu. Nah, kegiatan pendahuluan saja itu sudah 7, itu bisa ditambah, ya. Nah, di kegiatan inti bagaimana siswa memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan berkesadaran. Berkesadaran, guru menyampaikan pembelajaran, kesimpulan, apa kesimpulan hari ini. Siswa juga bisa menyampaikan kesimpulan, apakah dia berkelompok atau individu. Nah, guru dan peserta didik, guru mengajak peserta didik merencanakan pembelajaran selanjutnya. Oke, berikutnya apa yang akan kita pelajari? Misalnya cara syuting bola apa guru? Nah, itu salah satunya. Apa yang kalian mau ketahui dengan syuting bola? Bagaimana teknik syuting bola yang benar? Misalnya Victor, seperti itu. Nah, guru menyiapkan
bagaimana cara syuting bola yang benar. Jadi itu Bapak Ibu ya. Guru memuliakan peserta didik dengan menghargai pencapaian proyeknya. Ya. Tadi saya bilang adanya apresiasi. Ada apresiasi ke siswa. Apresiasi tidak mesti bentuk hadiah, mau dikasih permen atau apa, ucapan saja. Luar biasa salah satunya. Apa itu PID? PID, apa kepanjangan dari PID? Digital. Yang ini Kak Pak. Ya. Menciptakan pembelajaran yang dinamis dan kreatif dan menyenangkan atau meningkatkan keterlibatan melalui edukasi materi, kuis interaktif dan simulasi yang terjadi. Wih, luar biasa Pak. Tepuk tangan Pak Alfred. Ya, luar biasa ya. Ini takutnya ini targetnya door prize ini. Bagaimana cara kita memanfaatkan PID dalam pembelajaran? Sudah ada Bapak Ibu yang coba mengajar sambil pakai ini? Belum? Oh, ya betul ya. Karena kita di sini kendala listrik, ya itu yang menjadi masalah utama kita bersama. Adapun bisa dipakai untuk apa? Menampilkan video supaya lebih menarik pembelajarannya, salah satunya. Pemanfaatan PID 1 sebagai sumber belajar digital, presentasi interaktif, pembelajaran kolaboratif, aktivitas langsung, games atau kuis, visualisasi materi, video dan gambar 3D, asesmen interaktif. Ya. Ini web atau apa ya, link bandingnya. Pembelajaran aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai melalui ini. Kalau sudah connect dengan internet, rumah pendidikan, Bapak Ibu sudah punya rumah pendidikan di HP, bayangkan sudah ya. Ruang GTK, semua ruang di situ. Ruang siswa, ruang kolaborasi. Sebagai teman belajar, aplikasi teman belajar, Quizzes, Google Form, dan sebagainya. Ini game bisa dipakai juga dan lain-lain. Dipakai karaoke juga bisa, ada pembelajaran kelas terbalik dan pembelajaran rotasi laboratorium. Jadi rotasi dia dari sini melihat materi terus mempraktekkan, ya, melihat dia melihat misalnya nih kita buat semacam pembelajaran rotasi. Saya mencabut satu materi. Di sini ada materinya, dipilih, terbuka, dilihat, diperhatikan apakah bentuk video atau penyampaian materi. Setelah dia lihat di situ, dia praktekkan di sebelah sini. Jadi itu namanya rotasi. Terakhir, refleksinya. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini memanfaatkan ruang murid, apakah dari HP atau laptop. Stasiun kedua, dia mencoba membuat perencanaan. Yang ketiga, memanfaatkan papan interaktif. Ya, ini gambar video. Dia menonton videonya. Dan ketiga, yang terakhir itu implementasi. Ya, jadi bisa kayak rotasi begitu. Sama-sama. Nah, ini ada 3 nama di sini, saya tutup dulu ini. Ini waktu panjang ya. Ada 3 orang di sini sudah bisa langsung terima sertifikatnya plus door prize. Kategorinya acak. Ini merupakan apresiasi saya atas kehadirannya dan keaktifannya. Yang pertama, silakan naik Pak Bartel. Kenapa Pak Bartel?
Pak Martin adalah peserta paling pertama datang. Ya, ya. Harus terakhir ya. Ya. Oke. Mana dokumentasi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan dalam rangka kegiatan literasi edukasi guru di Desa Tumbang Stoli, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk saya, nama saya Alamsah, saya Kepala Sekolah SDN 1 Tumbang Salau, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan maupun pihak yang terkait yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Bagi kami selaku guru daerah pedalaman sangat merasa kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi kami sehingga kami mampu memahami apa yang dimaksud dengan literasi edukasi guru, dan kami memahami bagaimana caranya dalam melakukan pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini mampu memberikan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam kepada kami guru-guru di daerah pedalaman untuk membangun Kabupaten Seruyan pada umumnya dan khususnya Kecamatan Suling Tambun. Harapan kami ke depannya untuk pihak-pihak terkait selaku Dinas Pendidikan bisa memberikan lagi pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi memperhatikan kami guru-guru yang di daerah pedalaman Kabupaten Seruyan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ardian Widiata MPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Dalam pelaksanaan SM3T yang dilaksanakan di SD Tumbang Stoli itu akan menambah dan memberikan informasi wawasan untuk pengembangan diri guru, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat sekali buat guru-guru khususnya yang ada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan khusus terutama di daerah-daerah Kabupaten Seruyan yang ada di daerah hulu. Dan harapan kami untuk SM3T kita terus berkarya untuk dan memberikan program-program pendidikan yang khususnya digunakan untuk pengembangan guru-guru yang ada di daerah 3T, sehingga pelaksanaan peningkatan pengembangan guru-guru 3T tidak kalah dengan daerah-daerah lain, sehingga pendidikan kita di Kabupaten Seruyan itu dapat merata dan meningkat mutunya sesuai harapan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan dedikasi dan peningkatan kompetensi guru-guru di wilayah sekolah atau wilayah 3T yang ada di Kabupaten Seruyan. Selamat berkarya, selamat mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam literasi. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wiwi, saya dari SDN 1 Temalangkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan. Untuk kegiatan ini saya sangat berterima kasih karena dengan adanya kegiatan ini menambah pengetahuan, wawasan supaya meningkatkan cara belajar
kami sebagai guru di SDN. Harapan saya sebagai guru di SDN 1 Tumang Langkai, kegiatan seperti ini harus lebih ditingkatkan lagi, mengundang kami-kami yang ada di pelosok. Karena itu sangat penting bagi kami untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih. Harapannya Bu? Harapan kami supaya dinas pendidikan lebih mengutamakan peningkatan kualitas mengajar guru-guru di SDN Tumbang Langkai terutamanya, dan pada umumnya guru-guru sesuling Tambun. Terima kasih.